Bayangkan bisa beternak ikan tanpa pompa, tanpa aerator, dan tanpa listrik yang terus menyala. Tapi hasilnya tetap sehat, cepat besar, dan menguntungkan. Kedengarannya mustahil? Nah, justru di video ini kita akan bongkar cara sederhana yang sudah terbukti berhasil. Bahkan cocok banget untuk pemula. Banyak orang masih berpikir kalau budidaya ikan itu harus ribet dan butuh biaya listrik tinggi karena air harus selalu mengalir. Padahal ada metode yang jauh lebih hemat dan praktis. Dengan konsep yang tepat, ikan tetap bisa hidup optimal meskipun tanpa sirkulasi air terus-menerus. Sistem ini bahkan sudah mulai banyak digunakan sebagai solusi budidaya rumahan, terutama saat biaya listrik makin mahal. Sayangnya, belum banyak yang membahas teknik ini secara lengkap. Jadi di video ini, kita akan kupas tuntas, dari dasar sampai praktiknya, termasuk rahasia penting yang sering tidak disadari oleh pemula. Sebelum masuk ke teknis, kita harus paham dulu konsep utamanya. Budidaya ikan tanpa aliran air bukan berarti asal diam saja, tapi fokus pada keseimbangan ekosistem di dalam kolam. Air di sini bukan sekadar tempat ikan hidup, tapi menjadi lingkungan yang stabil seperti di alam. Di dalam air, ada bakteri baik yang bekerja secara alami. Bakteri ini berfungsi mengubah zat berbahaya dari kotoran ikan menjadi senyawa yang lebih aman. Nah, justru sistem ini akan berjalan maksimal kalau kita tidak terlalu sering mengganggu air kolam. Ini yang sering jadi kesalahan, pemula terlalu sering ganti air, malah bikin ikan stres. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan kolam. Untuk pemula, kolam terpal ukuran kecil sudah cukup. Misalnya 1 kali 2 meter atau 2 kali 3 meter. Kedalaman air idealnya sekitar 40-60 cm. Kenapa tidak boleh terlalu dangkal? Karena air yang lebih dalam punya suhu yang lebih stabil. Perubahan suhu yang drastis bisa bikin ikan stres, bahkan mati mendadak. Setelah kolam diisi air, jangan langsung masukkan ikan. Diamkan dulu minimal 24 jam. Tujuannya agar zat berbahaya seperti klorin menguap dan air mulai hidup dengan mikroorganisme alami. Banyak kasus ikan mati di awal hanya karena tahap ini dilewatkan. Selanjutnya, kita bisa tambahkan filter sederhana tanpa listrik. Caranya gampang. Siapkan ember atau wadah kecil, lalu isi dengan bahan seperti jaring, arang aktif, dan zeolit. Kalau ada, air kolam bisa disaring secara manual saat penggantian air, lalu dibiarkan mengalir kembali ke kolam. Walaupun sederhana, metode ini cukup efektif menjaga air tetap jernih dan tidak bau. Bahkan arang aktif punya kemampuan menyerap zat organik yang sering jadi penyebab bau tak sedap. Sekarang kita bahas jumlah ikan. Di sistem tanpa aliran air, kepadatan ikan harus dijaga. Jangan terlalu padat. Untuk lele, idealnya sekitar 50-70 ekor per meter persegi. Sedangkan ikan nila sekitar 30-40 ekor. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena semakin padat, oksigen cepat habis dan kotoran menumpuk lebih cepat. Justru dengan jumlah ikan yang lebih sedikit, pertumbuhannya bisa lebih cepat karena tidak berebut oksigen dan ruang. Sekarang masuk ke perawatan harian. Ada 3 kunci utama: pakan, air, dan mikroorganisme. Pemberian pakan sebaiknya sedikit tapi rutin. Maksimal 3 kali sehari. Jangan berlebihan. Sisa pakan yang tidak dimakan akan mengendap dan membusuk. Ini yang bikin air cepat kotor. Banyak pemula salah paham, mengira air keruh karena ikan lapar. Padahal seringnya justru karena kebanyakan pakan. Untuk pergantian air, cukup 10-20% saja per minggu. Jangan langsung ganti banyak, karena bisa merusak keseimbangan bakteri baik di dalam kolam. Agar ikan tetap sehat, kita bisa tambahkan garam ikan. Dosisnya sekitar 1 sendok makan untuk 50 liter air. Garam ini membantu mengurangi stres dan mencegah penyakit ringan. Selain itu, zeolit juga sangat membantu. Fungsinya menyerap amonia dari kotoran ikan. Biasanya bisa digunakan sampai 2 minggu. Lalu dijemur
agar bisa dipakai kembali, supaya sistem makin optimal. Tambahkan juga tanaman air seperti kiambang atau eceng gondok. Tanaman ini bukan cuma hiasan, tapi punya fungsi penting menyerap zat sisa di air dan membantu menjaga suhu tetap stabil. Akar tanaman ini juga jadi tempat hidup bakteri baik. Jadi sistem biologis di kolam semakin kuat. Dengan semua langkah ini, kita bisa menjalankan budidaya ikan tanpa listrik besar. Biaya operasional jadi jauh lebih hemat, dan modal bisa difokuskan ke bibit dan pakan berkualitas. Untuk hasilnya, ikan lele biasanya sudah bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Sedangkan ikan nila membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan sampai siap konsumsi. Jadi, buat kamu yang ingin mulai usaha budidaya ikan, tapi terkendala biaya, listrik, atau peralatan, metode ini bisa jadi solusi terbaik kalau kamu ingin lanjut belajar lebih dalam. Misalnya, cara menjaga ikan tetap aktif walaupun oksigen terbatas. Tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini membantu kamu memulai budidaya ikan dengan cara yang lebih mudah, hemat, dan tetap menguntungkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.